Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang pertama, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24. 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang pertama, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24. Samuel minta diri dari bangsa itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, "Telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu." Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, "Berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini." Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan, dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai. Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Renungan hari ini berjudul Kata-kata Perpisahan, ditulis oleh Dave Brennan. Menjelang akhir hidupnya, John M. Perkins menitipkan satu pesan untuk orang-orang yang akan ia tinggalkan. Perkins, yang terkenal karena seruannya tentang rekonsiliasi rasial, berkata, "Pertobatan adalah satu-satunya jalan untuk kembali kepada Allah. Jika tidak bertobat, kalian semua akan binasa." Ucapan tersebut mirip yang dikatakan oleh Yesus dan banyak tokoh lain dalam Alkitab. Kristus berkata, "Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa." Demikian juga Rasul Petrus. Ia berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Jauh sebelumnya dalam Alkitab kita membaca juga perkataan seorang yang merindukan bangsanya kembali kepada Allah. Dalam kata-kata perpisahannya kepada seluruh orang Israel yang kita bisa baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang pertama, nabi, imam, dan hakim bernama Samuel berkata, "Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikut Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Itulah pesannya mengenai pertobatan, agar bangsa itu berbalik dari kejahatan dan mengikuti Allah dengan sepenuh hati. Kita semua telah berdosa dan gagal memenuhi standar Allah. Karena itu kita perlu bertobat, yang berarti berpaling dari dosa dan berbalik kepada Yesus, yang mengampuni dan memampukan kita untuk mengikut Dia. Mari dengarkan kata-kata dari dua pria tadi, John Perkins dan Samuel, yang menyadari bahwa Allah sanggup menggunakan kuasa pertobatan untuk mengubah kita menjadi pribadi-pribadi yang akan Dia pakai demi kemuliaan-Nya.
Sahabat ODB, mengapa sangat penting bagi kita untuk berpaling dari dosa dan memohon Kristus mengampuni kita? Lalu apa artinya bagi Anda untuk mengikut Allah sepenuh hati? Mari kita berdoa. Ya Allah, bimbinglah aku kepada pertobatan yang sejati. Tolonglah aku untuk menyadari dosaku dan percaya sepenuhnya pada Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkanku. Amin.